Selamat pagi saudara-saudara, umat pilihan Allah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersyukur karena hari ini kita masih bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Jeritan Kesepian. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab Mazmur pasal 94 ayat 14 dan Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mazmur 94 ayat 14 demikian bunyinya, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Matius pasal 1 ayat 23 demikian bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kim Ji-ho adalah salah seorang dari sekian banyak artis Korea yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Penyebab kematian model yang juga seorang aktor gay itu adalah karena dia merasa kesepian di dalam menjalani hari-harinya. Sebelum bunuh diri, Kim sempat menulis di website pribadinya tentang kesepian itu. Hidup bagaikan angin. Apakah yang harus dilakukan untuk mengakhiri penderitaan ini? Pertemuan membahagiakan, perpisahan menyedihkan. Semuanya itu hanya sesaat. Sebuah akhir hidup yang begitu tragis, saudara. Andai kata Kim sadar bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi kesepian itu, ia mungkin tidak akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Setiap orang pasti pernah mengalami kesepian seperti yang dialami Kim Ji-ho. Rasa sepi bisa dialami oleh seseorang ketika tidak ada yang menghiraukannya, meskipun situasi di sekelilingnya ramai. Keadaan seperti inilah yang pernah dialami oleh Yesus. Rasa kesepian yang paling memilukan sepanjang sejarah manusia bukanlah rasa kesepian seorang narapidana yang berada di dalam penjara atau kesepiannya seorang janda. Rasa kesepian yang paling dahsyat telah dialami oleh Yesus ketika ia berada di kayu salib. Perhatikan perkataannya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sungguh suatu jeritan yang memilukan hati. Bapa meninggalkan dia, manusia pun meninggalkan dia. Bahkan seorang temannya yang sok membela dia, Petrus namanya, juga meninggalkan dia. Bukan hanya meninggalkan, tetapi juga menyangkalnya. Padahal sesungguhnya, keberadaan Yesus yang menjadikan Bapa dan manusia meninggalkannya adalah demi kepentingan manusia, yaitu karena dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Tidak dapat dibayangkan bagaimana hati Yesus saat itu. Dalam kesendirian itu, ia tetap bertahan sampai akhir misinya. Saudara-saudaraku, mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami kesepian. Kesepian karena saudara ditinggalkan oleh teman-teman saudara. Kesepian karena dijauhi keluarga yang berbeda keyakinan dengan saudara. Kesepian karena tidak ada yang mau memahami saudara. Atau kesepian karena tidak ada yang mempedulikan saudara yang sekarang sedang menghadapi masalah. Jangan sedih dan janganlah berputus asa. Juga jangan melakukan tindakan bodoh yang akan merugikan diri saudara sendiri atau merugikan orang lain. Ingat, masih ada Yesus. Pengalaman Yesus selama di bumi ini seharusnya menumbuhkan pengharapan bagi saudara. Yesus yang sudah merasakan kesepian yang luar biasa itu pasti memahami apa yang sedang saudara rasakan saat ini. Bukan hanya itu, Yesus pasti peduli dan mau menolong saudara. Untuk itu, mari jaga keakraban hubungan saudara dengan Yesus. Dia adalah imam besar
yang menjadi pengantara antara saudara dengan Allah Bapa. Berikanlah kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk bertakhta di hati saudara. Jangan sekali-kali menggantikan tempat Yesus itu dengan perasaan dan pikiran negatif dari saudara sendiri. Biarlah Yesus yang memimpin saudara dan memberi petunjuk untuk apa yang harus saudara lakukan. Kita akan membaca dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 14-16, demikian bunyinya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datanglah kepada Yesus, maka saudara akan menerima sukacita dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Engkau sudah menguatkan kembali hati kami, pengharapan kami, jiwa kami. Karena seringkali melewati hari-hari yang melelahkan, hari-hari yang seakan-akan tidak ada harapan, kami terjebak dalam kesepian. Tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa merasakan kehangatan kasih Yesus. Saat kami merasakan kesepian itu, mampukan kami untuk tidak merespon kesepian yang kami alami dengan bertindak bodoh. Kami mau menyediakan hati kami sebagai tempat di mana Yesus bertakhta di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Berikanlah kepada kami kembali sukacita yang abadi, yaitu sukacita di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya ada satu pribadi yang dapat menghangatkan hati saudara saat dilanda oleh kesepian. Dan pribadi itu tidak lain adalah Yesus. Selamat beraktivitas saudara. Berjalanlah selalu dengan Yesus, maka hatimu akan selalu penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.